sebuah keistimewaan, karena Kristen yang lain nggak ada yang berani, nggak ada yang sanggup. Makanya saya sebagai Santo Agung, sebagai Gembala Agung, Gembala Sidang, saya wajib memberikan warta-warta kebenaran firman Tuhan. Nah, abang kan ditanya di mana dalil Tritunggal di dalam ajaran Yesus. Katanya abang percaya Tritunggal. Di mana Yesus ngajarin Tritunggal? Yang saya tahu, Yesus mengajarkan satu Allah, satu pribadi yang benar, satu Tuhan yang benar, satu ilah yang benar, yaitu Allah. Dalilnya Yohanes 17 ayat ketiga, Yohanes 20 ayat ke-17, Matius Matius pasal 4 nomor 10, Markus 12:29, Ulangan 6 ayat 4. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Silakan. Buat aku jujur aja bang, kalau mungkin masalah itu mungkin aku belum paham bang. Cuman ini aja lah. Ya silahkan, makanya karena Anda lebih paham, saya minta jawabannya. Saya belum paham ya. Loh, saya belum paham. belum paham. Terus bagaimana Anda percaya kalau Yesus itu adalah Tritunggal kalau Anda tidak paham dengan konsep, dengan pondasi iman Anda yang utama? Paham tidak? Oke, sip. Ya, satu-satu ya. Yang teman-teman yang minta permintaan satu-satu ya. Saya nggak suka banyak orang ngomong, jadi satu-satu. Silakan. Yang aku kutip dari bang ini ada 3 poin nih bang, jujur. Satu, poin pertama, abang tadi bahas orang si Edis, ngapain kan kita yang kita di sini, ngapain kita bahas? Enggak, iya memang nggak ada yang berani. Udah bang, jangan berlenggak-lenggok ke sana kemari. Jawab pertanyaan saya, bang. Ya. Ingat ya bang ya, ingat nih, ini saya kasih tahu. Saya lihat komal-komal Kristen, si Billy ya, si Herdi, Malikul Amalak, itu berantem sama Tritunggal. Ternyata setelah saya cek, lebih logis bahwa Tuhan itu satu, bukan Tritunggal. Itu sesama Kristen saja mereka berantem loh. Di dalam Islam tidak pernah ada bang, orang Islam dengan orang Islam berdebat siang malam masalah ketuhanan, itu nggak ada. Di dalam Islam nggak pernah ada, karena konsep ketuhanannya satu dari dahulu kala, dari sejak zaman Nabi. Kalau Kristen, satu bilang Wanes bilang ini Tuhan Tritunggal, ini meniru ajaran Hindu Trimurti. Saya lihat tuh Billy kemarin di roomnya JCC. Wah, orang Kristen sendiri menghina Tritunggal, karena Tritunggal itu paganisme, kata Wanes ya, perlu digarisbawahi. Saya lihat itu, ini Tritunggal ini meniru ajaran pagan Trimurti, dewa Siwa, dewa apa, Brahmana. Oh, ini ada kesamaan. Dia kabur, baru saya dogem seperti itu, kabur. Sri Yerias pengantin, Muslim apa Kristen? Halo, salah naik apa naik? Halo, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti salah naik. Kalau salah naik saya turunkan ya. Striani. Ada akun bergabung. Sriani salah naik apa pengen naik? Halo? Salah naik juga nih kayaknya nih. Baik, kalau salah naik ya. Gak apa-apa, kalau Muslim juga mau menyampaikan sesuatu gak apa-apa ya. Kristen yang paling hebat naik. Laskar Kristus open cam. Laskar gak bisa open cam ya sudah.
Ya, lo iya 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 tutup mic-nya, jangan ditutup mic-nya. Ya lagi di sekolah bang. Aduh, kamu kalau lagi di sekolah kamu belajar aja yang benar. Ingat, kamu disekolahkan dengan uang orang tua. Jangan sampai pikiranmu goyang ketika sekolah. Yesus ternyata bukan Tuhan. Yesus ternyata bukan Tritunggal. Nanti sekolah ditanya gurunya, 1+1 berapa? Bingung, 3 bu. Loh kok 3? 1+1+1 kok Gimana 3 maksudnya kata bang? bu guru itu. Bukan Tar tertunggal dulu, tar gimana? dulu. Kamu kan, aku nih dosen loh. Kalau kamu mau bandingkan dengan kamu ini, dosen aku Wailah, tuh. Ci. Aku S3, kamu baru SMA ya, SMP. Aku udah S3. Nah, dengerin kalau dosen lagi ngomong. 1+1+1 berapa, Dek? Karena kamu bingung, akhirnya jawabannya 1 bu. Loh kok 1? Iya bu. Dalilnya Yohanes 10 nomor 30. Bapaknya aku adalah 1. Gak boleh. Oke, kamu sekolah yang benar ya, yang rajin, biar kamu pintar, biar kamu masuk Islam. Kamu Buset. nggak Sekali kamu Yesus tetap Yesus bang. iya terserah, itu ajaran Paulus. Kalau ajaran Yesus bukan seperti itu. Ajaran Yesus Matius 21 Memang nomor 11. Yesus adalah nabi. buktinya dari mana bang? Memang Paulus kan ada Aduh, siapa nih yang kitab ngasih nih lain. berkas selalu? Saya nggak ngeh nih. Berkas selalu ya. Tadi yang ngasih kado ya. Oke, Anda sekarang lagi sekolah SMA atau SMK? Halo? SMA SMA kelas berapa? kelas 1 bang. Astagfirullah bocil ini, gua mah S3. Ya, kamu baru SMA, SMA saja belum lulus, saya ini S3. Saya di dosen kamu. Saya ini saya ini gurunya guru kamu. Buktinya mana? Loh buktinya mana dikasih tahu gua S3 loh. Gak percaya anak ini. Oke, kamu sekolah. Kenapa kamu bolos? Ini jam 8 loh. Ini kegiatan belajar mengajar KBM ini. Kami lagi apa? Lagi apa? Istirahat bang. Istirahat mana ada jam 8.13 istirahat. Kamu di mana? Hah? Hah? Di sekolah lah. Kamu ini disekolahin malahan main TikTok waktu KBM. Kamu bolos ya? Bolosnya di mana ya? Iya ini kan jam KBM. Kamu di mana saya tanya? Kenapa kamu malah main TikTok? Katanya kelas 1 SMA. Katanya lagi di sekolah. Kamu jangan mengkhianati orang tua. Orang tua ini mati-matian cari uang menyekolahin kamu, malah kamu main TikTok. Kalau kamu lagi libur, lagi apa gitu habis pulang sekolah enggak masalah. Ini waktu KBM loh, kegiatan belajar mengajar. Hah? Coba di situ dulu, aku mah kasihan loh. Kalau aku mau ngebantai kamu, aku lanjutin. Bantai Apalagi aja. kamu, hah? Apalagi aku mau nih. Enggak, bukan masalah mau atau enggaknya. Kamu kan lagi sekolah. Nanti kamu pikirannya kemana-mana. Enggak, saya tanya dulu nih sekarang. Jujur, kamu lagi sekolah. Iya sekolah. Sekolah. Kenapa kamu main TikTok? Ini jam belajar loh, jam 8 masihan. Udah aku bilang istirahat kami bang. Mana saya ini pernah SMA juga. Jam 8 ini masih waktunya belajar, bahkan baru masuk kelas. Kok istirahat? Oke lah, kamu belajar dulu yang benar ya. Jangan. Jangan kamu disuruh belajar yang benar malah jangan. Udah baru kelas 1 lagi. Sorry ya, ini indahnya Islam. Islam itu nggak mau ngebantai orang-orang yang awam gitu ya. Kalau kayak yang lain dihambat aja. Kalau saya tuh melihat nih perjuangan orang tua menyekolahkan anak, lagi sekolah malah main TikTok, mau berdebat, nanti pas ini masuk belajar bingung, dia ditanya 1+1+1, pikirannya oh iya ya Islam yang benar, oh iya ya, apalagi kelas 1 SMA ya. Ayo naik.
Diki, Muslim apa Kristen Diki? Kristen bang. Kristen. Masih sekolah atau udah lulus sekolah? Sudah lulus bang. Iya. Umur berapa? 25. Wah, sama 25. Saya 30. Berarti kamu adik saya. Oke. Silakan, Diki. Usia 25 tapi suaranya 50. Kalau saya usia 30, suara 20. Alah kadalah. Ya, gimana Diki? Tadi kan bilangnya di mana Yesus mengajarkan Tritunggal. Enggak, kamu suaranya melambai-lambai. Yang tegas. Kamu ngomong apa? Tadi bilangnya di mana Yesus mengajarkan Tritunggal. Ya, di mana Yesus mengajarkan bahwa Dia adalah Allah, di mana Yesus mengajarkan Dia adalah bagian dari Tritunggal. Silakan. Jangan sambil googling. Kamu kalau sambil googling suaramu nggak terdeteksi di sini, kecuali kamu pakai HP yang lain. Misalnya nih, kamu lagi buka, lagi masuk ke Komal, kamu pakai HP yang lain nggak apa-apa. Kalau kamu pakai HP yang ini, suara kamu tidak terdeteksi selama kamu masih membuka jendela yang lain. Jadi kamu fokus aja di sini, ya. Silakan. Di mana Yesus mengaku dirinya adalah Allah. Kalau Tuhannya Islam, Tuhannya Yahudi mengaku dengan jelas. Tuhannya Yahudi di dalam Sefer Semot Perek Esri Misfar Stayim, Anohi Adonai Eloheha. Kalau Tuhannya Islam, Quran Surat Toha 14, Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Lah, kabur. Baru ditanya begitu udah kabur. Halo bang. Ya, PUBG Mobile game. Wah, enggak, Vivi. Apa? Aku nggak kena. Aku taunya PUBG Mobile. Nggak tahu apa tuh Vivi apa. Vivi itu apa? Vivi. Ya Vivi, English. Ya. You say English. Vivi. Yes, I know. Vivi or You say Vivi. Oke Udah, deh, oke, lanjut. terserah kamu lah. Lah, gue bilang ejaan dalam bahasa Inggris dibilang terserah kamu Iya, lah. iya terserah kamu. Ya apa permainan apa nggak masalah. Aku mah PUBG Mobile. Kalau aku PUBG Mobile mainnya. Kamu mau pakai pipi, mau pakai apa? Oke. Apa itu bangku? 1 tambah 1. Nggak, lu Kristen apa Muslim? Oh Kristen dong. Oh, lu Pasti Kristen. sudah. Baik. Kamu mengaku Yesus adalah Allah atau tidak? Yesus adalah Tuhan. Ya, lo bukan Yesus Allah. adalah juru selamat. Enggak, Enggak, ntar lu. enggak, Yesus saya adalah tanya. Tuhan. Bukan Allah. Yesus adalah juru selamat. Bukan Terus apa Allah lagi? Tritunggal. Bukan Allah Tritunggal. Tritunggal. Oh, jadi Yesus adalah bagian dari Allah Tritunggal. Yes. Oke, sekarang saya tanya, di mana Yesus mengaku Allah di dalam Bible-mu, di dalam Alkitab, di dalam keempat gospel, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Tuhannya Yahudi mengaku sebagai Oke. Allah. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua. Tuhannya Islam mengaku sebagai Allah di dalam Quran Surat Toha 14. Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah di dalam gospelmu? Silakan. Dalam Alkitab banyak, tapi gua bawa Sebutkan. 2 aja ya. Ya Yang boleh, banyak mau dibahas. 2. Ya 2, 3, 4 silakan. Yang pertama, ayat andalan orang Kristen, Bos. Ya silakan. Yohanes 13 ayat 13. Oke, Yohanes 13 Terus ayat yang 13. kedua, Yohanes Satu- 13 ayat 13. Udah. Yohanes Satu. 13 ayat Oke. ke-13. Di situ Yesus mengaku sebagai Ya. apa? Tuhan, guru dan Tuhan.
Oke, saya tunjukkan. Kamu bisa bahasa Inggris enggak? Kalau saya S3 bisa. Lah kan abang aja nggak bisa sebut nama. Apa nyebut nama-nama ini? Gua bahasa Inggris nih. Kok malah nanya bahasa Ini S3. Mana Kan S3 spell gua. Inggris. Udah. Gini. Gini gua bukakan nih, bener. Lu Yohanes 13 kan? Gimana? Gue tahu Oke. lu bahasa Inggris, lu nggak bisa spell bahasa Inggris. Iya, gue tunjukkan Ya, nih. yes. Ini ya, gospelmu itu karangan Oke. manusia. Gue tunjukkan ya. Nih, lu lihat nih. Ya Ini Al-Quran sampai nulis. sabar dul, sabar. Kan sama. Ini iya sabar. Ini kan satu-satu. Holy Bible ya, the New Catholic Translation. Ini ya, ini rujukannya Kristen ya nih. The New American Bible. Lihat di sini, screenshot data-datanya. Catholic Bible Press. Oke, kita buka Yohanes berapa tadi? Yes, Yohanes yes. 13 ya. 13. Ya, the Gospel according to John. Injil karangan Yohanes. Oke, saya buka dulu ya, susah di. Tiga belas, sabar. Sekarang lu yang baca nih. Ini nih ya. Lu yang baca sekarang. Ini penanda Kecil bukunya banget. teman-teman ya. Ya sabar. Aduh. Yohanes 13 nomor ke-13 ya. Nih, 13 nih. John. Silakan dibaca. Yes. Yes. Please. Kecil banget. Ah, ini kecil banget apa gede ini? Iya kan gua baca. You call me teacher and apa tuh? Master and rightly so for in the dead I am. Oke. I am. Oke, di situ Udah. di mana kata God? Di sini Yesus gini ya. You di sini ya nomor 13 you call me teacher and master, bukan God. Jeder kamu. Di situ terjemahannya bukan God. Di situ bahasa Inggrisnya saja master. Kamu ngerti nggak master itu apa? Sekarang saya tunjukkan di dalam bahasa Oke. apa kamu Bang- minta. Bang Nadar. Bentar. Bang Nadar. Aku mau Enggak, tunjukkan gini. dulu sebar. Bang Nadar. Itu bahasa Inggris. Enggak, sebentar. Loh, Iya sebentar. Aku mau nanya sebentar sebelum kita lanjut. lo takut Bang nggak Nadar bahas pernah dulu baca ayat itu? Alkitab? Enggak takut. Enggak. Oke, silakan. Bang Nadar pernah baca Alkitab kan? Ini Bang Nadar pernah baca Bible. Alkitab kan? Ini saya bukan baca Oke. lagi. 3 bahasa saya bisa. Oke. 4 bahasa malahan. Nah. Oke. Sewaktu abang baca Alkitab, sebentar. Sewaktu abang Ya. baca Alkitab, abang pernah tahu nggak, pernah baca nggak cerita di Alkitab tentang turunnya Roh Kudus ke murid-murid? Bukan itu Di saya sebuah tanya. rumah. Saya yang saya minta pertanggungjawabannya adalah lah, Yohanes itu gua 13 ayat kasih 13. Kamu menyapa Enggak, aku guru dan pernah. Tuhan. Sekarang bahasa sebentar bro. Ini bahasa Inggrisnya dari Katolik ya. Bahkan di sini ada foto paus nih. Foto pausnya aja sebagai perikopnya ada nih. Nih foto paus tuh ya. Kenangan Jubileum Perak Pontific. Tuh ini ada foto Enggak, paus-paus. makanya gua bilang. Sebentar, nih gua kasih tunjuk Bang lagi. Nadar pernah Yuk. baca nggak? Enggak, jangan menghindar. Ya, Gua kitab tunjuk Roh lagi Kudus. Alkitab kamu bahasa Indonesia. Murid Tuhan Yesus berbicara Nah, kena dengan lo. berbagai macam bahasa. Enggak, gini. Berbagai macam bahasa. Pertanyaan Sekarang lu gua, baca nih. Kenapa Nggak, berbagai ini. macam bahasa? Yohanes 13 kan yang lu kasih data Yohanes 13 Yesus pernah dipanggil Allah. Ternyata itu kurios. Nah, tadi terjemahan bahasa Inggris you call me teacher and master. Sekarang lu baca Yohanes 13 ayat 13. Coba dibaca yang kencang. Tuh, kamu menyapa aku Mana? apa? Kamu menyapa Tuh. aku. Ini Alkitab apa? Lo ini Alkitab TDB, terjemahan dunia baru. Oh, Kamu menyapa- terjemahan dunia baru. Iya, kamu menyapa Aku nggak aku. mau baca. Aku yang Lo baca. kok nggak mau Alkitab baca? aku dong. Giliran Aku yang baca benar Alkitab saja nggak aku. mau baca. Aku. Loh, Ya, kenapa abang paksakan? yang benar Gua saja. suruh baca data abang. Nih, oke. Nah, itu nggak mau baca ternyata. Di dalam bahasa Inggrisnya master, di dalam bahasa Indonesianya tuan. Sekarang saya tunjukkan dalam bahasa Yunaninya ya. Nih saya tunjukkan dalam bahasa Yunani.
Ya, saya tunjukkan dalam bahasa Yunani. Saya mah bisa bahasa Yunani. Tar. Sabar. Seharusnya saya cari aplikasinya dulu mana. Nih bro, lihat ya bro ya. Nih, kita lihat di dalam bahasa di dalam bahasa Yunani. Lihat nih bro. Ya terus aja, terus. Ya sabar. Gue baca. The Greek ya. The Greek, the online Greek Bible, Yohanes 13 ayat ke-13. Nah, di dalam ini ya, ini dalam bahasa Inggrisnya teman-teman, di dalam bahasa Yunaninya, baca ya. Saya bacakan kepada Anda. Ya. Oke, terus. Eumais ponei teme ho didas kalos kai ho kurios, bukan theos, kai kalos legeta imigar. Saya tunjukkan kalau Allah, kalau theos dalam bahasa Yunani itu artinya God, kalau kurios itu Tuhan. Nih saya tunjukkan, saya mah nggak mau bohong ya. Nih bro, ini adalah bahasa Yunani, gramatikal bahasa Yunani nih, bahasa Yunani koine. Saya mah punya bukunya, kita lihat nih. Nah, theos di sini ada theos nih. Theos adalah Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya God. Di sini Yesus tidak dipanggil sebagai Allah, tapi kurios artinya adalah Tuhan. Nih, kurios nih. Kurios bukan theos. Jadi nggak pernah ada satu dalil pun bahwa Yesus dipanggil sebagai theos. Theos artinya God. Kalau kurios artinya Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya master. Di dalam New American Bible. Ceder. Masih mau kau mengikuti agama Paulus? Masih mau? Gue jawab. Ya silakan. Kalau kita bicara tata bahasa, sekarang yang gampang-gampang aja bang. Kita bicara bahasa Indonesia. Abang orang Indonesia, saya orang Indonesia. Abang tau nggak arti bujang itu apa? Enggak, lu jelasin aja. Gue tanya, lah apa arti bujang? Lo jelasin Bujang aja. itu bahasa apa? Bahasa Indonesia kan? Tapi kan artinya Bujangan. banyak. Oh bujangan. Makanya saya bilang bang, kayak gini. Untuk membalas dalil abang tentang Ya, arti coba dibalas. bahasa, pertanyaan saya, sewaktu turunnya Roh Kudus ke dalam murid Tuhan Yesus di sebuah rumah, enggak, saya nggak bingung. Itu kan dengan berbagai macam bahasa. Apa tujuannya? Jadi potong dulu bang. Apa tujuannya? Biar masyarakat yang sesuai dengan bahasa itu paham tujuan dari firman Tuhan itu. Intinya itu bukan di kosakata, tapi tujuan dan apa intisari dari firman Tuhan itu. Pertanyaan gue, kenapa nggak semua satu bahasa? Kenapa semua dalam berbagai makanya bang, saya tanya, abang baca Alkitab nggak? Makanya saya dalilnya seperti itu bang. Ya Oh, enggak, alasannya supaya. Yang saya tanya Enggak, bukan Bang. dalil itu. Kita Sekarang nggak gini bro. Sekarang Nggak, gini, tunjukkan kepada pertanyaan. saya. Ya silakan. Anda jangan Yohanes 13, jangan jelimet ya. Anda ngomong tuh yang jelas. Di mana Yesus sebagai Allah di dalam keempat gospel. Gini saja deh, tunjukkan menurut si Paulus kalau Yesus adalah Allah. Tunjukkan. Kalau menurut Yesus nggak ada, sekarang tunjukkan menurut si Paulus kalau Yesus adalah Allah. Nggak ada, Yesus mengajarkan dia adalah Allah. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-72, 73 saudaraku, di dalam Al-Quran firman Tuhan katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah, sudah kafir. Kemudian di dalam Al-Quran juga ayat berikutnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha
salitu talasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan Tritunggal. Di dalam Al-Quran ini lengkap. Kamu mau menyembah Wanas, ada dalilnya. Kamu mau menyembah Tritunggal, kafir. Dan Anda perlu tahu, di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir di antara ahlul kitab dan orang-orang musyrik, ahlul kitab Yahudi dan Kristen itu akan masuk neraka, fi nari jahannam. Sampai kapan? Khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Makanya kenapa saudara saya tanpa dibayar, bahkan ada orang Kristen yang ngiming-ngimingi saya 2 miliar, saya tolak. Nandar, kamu ini sangat bertalenta, kamu bisa Ibrani, Yunani. Sebentar ini saya tuh kan, aduh. Ya udah, oke, gini, sekarang gua kasih tunjukkan lagi di ayat. mana. Gua kasih Udah, lagi ayat, kalau kan? anda Oke, gua nggak kasih mau lagi ayat. mendengar suara saya, sekarang Yohanes. tunjukkan. Silakan. Iya, Yohanes 13, buka lagi. Yohanes 13 ayat berapa? Yohanes ayat 19. Oke, Yohanes 13 ayat 19. Nah, banyak bang ayatnya, santai aja. Iya boleh. Kalau Sebentar. abang pakai tata bahasa, oke. Ya, Saya bilang kan Yohanes. banyak. Tidak hanya Yohanes 13 Kalau ayat percaya. 19 ya. Yes. Saya nggak baca atau abang yang baca? Nih. Oke, teman-teman ya. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Oke. Terus yang Anda maksud apa? Selesai. Apa yang selesai? Ya, bacalah itu. Jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah kan Tuhan Yesus yang ngomong. Tuhan Yesus. Terus akulah dia. apa? Ya, Dia di sini Tuhan. siapa? Dia di sini Itulah siapa? dia. Dia di sini Ya, siapa? Tuhan lah, huruf besar. Dia di sini siapa? Aduh. Ya Tuhan. Salah. Ini saya jelaskan Tuhan. ya, teman-teman. Bang, sabar bang ya. Saya Oke, jelaskan mau- keliruannya. ya, gua banyak Ini ayatnya. saya jawab. Ini saya jawab, Bang. Teman-teman ya, disinilah kesesatan terjemahan LAI. Di mana kesesatannya gini? Nah, Aku sesat lagi mengatakan, dibilangin. ya ini saya jelaskan di dalam bahasa Yunaninya, bro. Aduh, ini saya jelaskan dalam bahasa Yunaninya. Jangan terguncang, sabar. Gua nggak Nih, terguncang, teman-teman. santai aja. Iya, makanya sabar. Inilah terjemahan. Makanya hanya Al-Quran saja yang menampilkan original teksnya. Karena Al-Quran itu adalah original teks. Ini kesalahannya di mana? Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya aku. Kamu percaya aku, maksudnya di dalam terjemahannya bahwa akulah dia. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya. Ya, arti legohiumin protau genestai hina otan genetai pisteosete hoti ego emi. Nih teman-teman, perhatikan ya, perhatikan di sini. Di sini ada kata-kata ego eimi. Ego aimi itu artinya adalah aku, bukan akulah dia, teman-teman. Ego aimi itu artinya adalah aku. Kita contoh nih, ambil contoh ya. Saya buktikan kepada Anda ego aimi itu artinya aku. Yohanes 14 ayat ke-6. Perhatikan di sini. Kata Yesus kepadanya, akulah. Coba perlihatkan di dalam bahasa Yunaninya. Legai hauto ho Yesus ego aimi. Kenapa di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 ego aimi diterjemahkan menjadi akulah, sementara di dalam bahasa Yunaninya legai hauto berkata legai hauto berkatalah dia, ho Yesus, yaitu Yesus. Ego aimi, kata ego aimi diterjemahkan menjadi akulah. Kenapa di dalam Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? 13 ayat 19. Kenapa? Pertanyaan saya teman-teman. Kenapa ego aimi di dalam Yohanes 13 ayat 19 kok diterjemahkan akulah dia, sementara di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 ego aimi diterjemahkan menjadi aku. Di teman-teman ya.
Legai hautoho Yesus ego eimi. Di sini terjemahannya apa? Akulah, bukan akulah dia. Jadi yang menyesatkan itu memang terjemahan. Makanya makanya ada seorang Kristen yang nawari saya 2M. Nandar, kamu nggak usah lagi berdakwah, ikuti saya. Saya akan sekolahkan kamu di sekolah tinggi teologi yang ternama. Nanti saya kasih istri cantik, saya kasih mobil mewah, apartemen. Tapi kamu ikut saya masuk Kristen. Kata saya, andaikan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan mengganti imanku, karena imankulah yang benar. Makanya Anda tersesat, ternyata terjemahannya salah. Ego eimi kok akulah dia, ego eimi itu adalah Ya akulah. udah. Oh ya buka udah, lagi, itu buka faktanya lagi. bro. Buka lagi. Kan Ya, tadi silakan. aku bilang. Ya Buka gimana? lagi. Ya buka Yohanes- ayat berapa lagi? Yohanes 10 ayat 30. Oke, Yohanes 10 ayat 30. boleh. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah Iya, satu. kalau kita- Nah, itu sudah hafal saya. Selesai. Aku dan Bapa adalah satu. Sekarang saya tanya, satu apanya? Loh, kok satu apanya saya tanya? Gini. Enggak. Nih, gua tunjukkan lagi. Gue jawab. Kamu kan suka menggugah. Enggak. Enggak. Sebentar. Sebentar, Kamu kan- bro. Enggak, Nih, makanya gua tanya. jawab. Yohanes. Menurut kamu satu tuh versinya gimana? Aku mau lihat dulu. Oke, Kan saya kamu kan selama ini kan jawab. pakai bahasa Yunani, Saya pakai bahasa jawab. Inggris. Oke, Saya menurut jawab. kamu satu tuh apa? Iya, saya Coba jawab. pakai Ini bahasa jawabannya. Yunani dari Ini mana? Bahasa jawabannya, Yunani, bro. Bahasa Ibrani coba. Ini jawabannya. Di Oke, dalam apa? jawabannya di dalam Yohanes 16 ayat ke 25. Ini saya tunjukkan. Diam ya. Yohanes 16 Jawabannya, iya ini lagi, aduh, sahabat, ini saya lagi jawabannya Yohanes 10 ayat 30 itu adalah perumpamaan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata denganmu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepada kamu. Bapa dan aku adalah satu tujuannya, bukan satu hakikatnya. Saya tunjukkan dalilnya. Ternyata yang bersatu dengan Yesus bukan hanya Bapa. Yohanes 17 nomor 21. Perhatikan ya. Supaya mereka semua menjadi satu. Tuh, coba perhatikan. Yohanes 17 nomor 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi itu adalah itu adalah kiasan, karena yang bersatu dengan Bapa bukan hanya Yesus, tetapi 12 murid Yesus juga bersatu dengan Bapa. Nih, kalau ini makna yang sesungguhnya. Nih saya kasih tahu kamu, hanya satu Bapakmu. Loh kok ketawa, fakta menjadikan kan? Nih. Enggak, aku lucu aja dengan tafsiran kalian, tapi nggak apa-apa. Nih, lo kok tafsiran itu ayat per ayat loh. Dan janganlah kamu menyebut Iya, makanya, siapapun. Sebentar bro, kalau ini ayat harfiah ini, Matius 23 nomor 9. Dan jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Tuh. Jadi Bapa itu yang di sorga, bukan yang di bumi. Kalau Yesus bersatu dengan Bapa, ternyata Yohanes 17 nomor 21, yang bersatu dengan Bapa bukan hanya Yesus, 12 murid pun bersatu dengan Yesus. Yohanes 16 ayat ke-25. Aku sampaikan semua ini dengan bentuk perumpamaan. Nah, orang banyak bersatu dengan Yesus. Gua bantah pakai. Boleh. Gua bantah. Ya, silakan. Ini kalau kayak gitu alasan kamu, gua bantah Ya, pakai boleh. 2 Korintus 3 ayat 17. Boleh, apa tuh? Sebentar, saya salah sebentar. Oke. Sebentar, saya salah ya, kok diketawain. Sebentar. Ya. Silakan. Bentar.
Gua lupa ayatnya yang mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama. Enggak, serius. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, itu mah Saya Matius bantah. 19 Abang ayat bilang kan, 28. Ya, saya bantah. Iya, kamu masa lebih Nah, hafal jadi- saya Matius 19 ayat 28 itu. Ya makanya Ba- kita kan Ya, makanya saya kasih makasih, tahu Bang. kan Anda lupa itu Matius 28 ayat 19 atau Matius 19 ayat 28. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kan yang Anda maksud. Saya ngasih tahu, Anda kan Bapa, lupa. Putra, Anak dan Roh Kudus. Iya, Ya, baptislah mereka di dalam artinya nama itu Bapa, sudah Anak, membuktikan. Anak dan Roh Kudus. Itu Matius 19 Sekarang nomor pertanyaan gua, Bang. 28. Gantian dong. Loh, saya ngasih Gantian tahu. dong, gini. Iya, maksudnya gini. Iya, kan Anda lupa Apa datanya. tujuan ayat itu kan artinya artinya kan setara. Ah, bukan, Bro. Dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus artinya kan setara, udah clear. Bukan, salah. Clear di Sekarang situ. saya tanya. Sekarang Ya, saya jadi- tanya. Lah jadi sekarang gini, sebentar Bang. Sekarang Siap. sebentar dulu. Lah apa arti setara menurut Abang? Iya, sabar. Sudah ngomongnya, sudah. Ya apa arti setara? Ya, Ini saya main mau aja, jangan jawab, sudah atau belum? Kan Abang pakai dalil tadi. Ya oke. Iya, sudah atau belum? Aku balas tadi dalil Abang Baik. dengan baptislah mereka dalam nama Putra, Anak dan Roh Kudus. Baik. Oke, clear. Sekarang saya tanya sama Anda. Bapak itu nama atau generic name? Gelar atau proper name? Gelar Gelar. Namanya siapa? Allah. Siapa nama Bapak? Ya, yang saya tahu Allah, yang Kristen ajarkan tuh Allah. Ya, nama Salah. aslinya, ya gue nggak tahu. Nama Bapak itu Paulus. Nggak tahu nama Bapak siapa? Saulus. Ngawur, ini ngawur. Loh, saya tunjukkan datanya. ngawur. Saya tunjukkan datanya. Iya itu tunjukkan. Ya, Anda Iya, buka itu ngawur. satu Wah lu parah lu. 1 Korintus Berdosa lu. 4. Loh, kok dosa? 1 Korintus 4:15 nama Bapak adalah si Paulus. Sebentar. Datanya 1 ada, Korintus Bro. berapa? Sebentar. 1 Korintus 4 ayat 15 nama Bapak itu adalah Paulus. Masa jadi orang Kristen nggak tahu nama Bapak? Bapak itu Paulus. Coba dibaca yang kencang. Nanti saya tunjukkan Satu kalau Korintus enggak. 4. Aku bacain 1 ya. Korintus 4 bacain. ayat ke 1 Korintus 4 ayat 15 si Paulus itulah Aku bacain. Bapak. Silakan. Aku bacain. Ya. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab Ya. sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Terus maksudnya gimana? Oke, perhatikan ini ya. Saya bacakan ulang. Sebab sekalipun kamu mempunyai Iya, iya. beribu-ribu, ini saya bacakan Abang, saya nggak menambah-nambahi loh. Saya Iya, iya, bacakan, iya saya bacakan, jangan terguncang abangnya. Si Paulus ini adalah Enggak. nama Bapak. Bapak ini adalah Paulus. Coba perhatikan ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dan Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Coba kamu perhatikan dengan ini. Coba kamu bandingkan dengan Matius 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapakmu, yaitu dia yang di sorga. Nah, kenapa Paulus mengatakan dirinya bapak? Padahal kata Yesus, jangan menyebut siapapun di bumi ini adalah bapak, karena hanya satu bapakmu, yaitu dia yang di sorga. Si Paulus menyatakan, aku adalah bapakmu. Berarti si Paulus ini adalah Yahweh. Dia adalah nama Bapa. Nama Bapa adalah Paulus. Karena kata Yesus, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu yang di sorga. Ternyata si Paulus mengaku sebagai Bapa. Data itu, lihat. Ini kata si Paulus loh, saya nggak ngarang nih. Sebar. Ini kata Ya, si Paulus. abang duluan banyak banget Sebab foto aku sekalipun sebentar, kamu sebentar. mempunyai Iya, sebentar, beribu-ribu gua bahas. pendidik dan Kristus,
kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Ternyata nama bapak ini Paulus, karena Yesus, perhatikan satu ayat lagi, perhatikan ya. Satu ayat lagi. Enggak, sebentar. Nih. Matius Gimana gua 23 mau nomor jelaskan? 9. Aduh. Jangan ya, Ya, ini saya bacakan satu ayat. Matius 23 nomor 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Ternyata si Paulus mengaku sebagai bapa, karena hanya satu bapakmu, yaitu dia yang di sorga. Ternyata 1 Korintus 4:15 membantah ucapan Yesus kalau yang bapa ini adalah si Paulus, bukan Yahweh. Jeder. Nah, jadi si Paulus itu adalah bapa, karena hanya bapa yang di sorga yang boleh disebut bapa, itu bapa yang di sorga. Aduh. Jadi si Paulus ini Oke. reinkarnasi bapa. Jeder. Makanya kalau kamu ditanya Sebentar. nama Tuhanmu siapa, Paulus. Oke. Silakan. Tapi menjadi aku jawab gini, Bang. Iya, boleh, silakan. Selama ini kan kalau gua ngasih ayat, Ya. selama ini kan kalau gua ngasih ayat, Abang selalu kasih dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris. Oke, mau saya tunjukkan Untuk dalam ayat ini bahasa. kenapa Abang nggak tampilkan dalam Boleh, bahasa lainnya? saya tunjukkan. Anda minta kan? Nih. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gue jelasin. Oke, itu dulu. Oke. Siap, silakan Anda jelasin. Gue dulu. jelasin ya. Nggak apa. Abang dulu coba dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggrisnya apa? Biar paham. Oke, boleh. Ini kan cuma makna apa istilahnya? Permainan kata-kata saja, permainan bahasa. Apa deh, gua jelasin. Bukan iman itu sendiri. Gua jelasin. Benar. Bukan iman itu sendiri. Gua jelasin. 1 Korintus 4. Oke. 1 Korintus 4, ternyata mau dalam bahasa Yunani, mau dalam bahasa Ibrani, sama itu si Paulus adalah bapak. Alah, kadalah. Ada si Paulus mengaku sebagai Yahweh. Makanya jangan jauh-jauh menyembah Yesus, nyembah Paulus aja, karena si Paulus adalah bapak. Nih. Enggak, gua Nih Gua gua tetap baca Yesus, ya. Bang. Nih gua baca dalam bahasa Yunaninya. 1 Korintus 4 nomor 15 ya. Di sini tertulis Eangar Murios Paidogogos Exeten Kristo Alaus Polos Pateras, Bapak artinya. Dan si Paulus mengaku sebagai pateras di sini. Dalam bahasa Inggrisnya father. Dalam bahasa Yunaninya pateras, yaitu father, bapak. Di sini sangat jelas ya, si Paulus itu mengatakan dia adalah bapak. Eangar Murios Paidagogos Exete en Kristo Alaupolos, tidak ada satu bapak kecuali si Paulus Pateras. Jadi kamu jangan menyembah Yesus, sembah Paulus, karena si Paulus mengaku sebagai bapak. Di dalam Matius 23 nomor 9, jangan sebut siapapun bapak di bumi ini, kata Yesus. Hanya ada satu bapakmu di sorga. Si Paulus datang, jeneng 1 Korintus 4 ayat 16. Akulah bapakmu. Berarti nama bapak itu adalah Paulus. Sembah Paulus, jangan menyembah Yesus. ya enggak lah. Anda minta bahasa Yunani, saya tunjukkan. Nah, gimana? Mau tobat atau tidak? Oke. Tuhanmu ternyata Paulus, Bang. Tapi gini, tapi kan di situ dikatakan Bapa di situ bukan God, bukan Lah. Tuhan, bukan Allah. Aduh, ngeyel ini Sekarang orang jelas loh, Matius. sebentar. Apa arti Bapa dalam kehidupan kita? Loh, Ayah, Bang. orang yang mengayomi, Aduh. orang yang ya bentar kan? Itu kan father. No, father. Lah, apa arti father bahasa Inggrisnya? Bahasa Indonesianya. Bapak kan? Bapak. Ayah kan ayah. Makanya saya bilang di sini juga nggak salah, karena di sini coba abang baca perikopnya secara full. Di sini yuk, Paulus ingin mengajarkan, jelas kok bang. Nih, kamu baca nih. Saya Di tunjukkan dalam lagi ya. Yesus Kristus, di dalam Saya Yesus tunjukkan Kristus, lagi. bang.
Saya tunjukkan lagi. Aduh, sebentar. Abang ngomong mulu. Ya, aduh, kamu nggak pusing pakai gua. data. Sebentar. Nih saya pakai data. Loh, Yesus aku pakai sendiri data? sudah Yohanes Yesus sendiri sudah menubuatkan bahwa si Paulus itu adalah iblis nih. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ini loh jelas nih. Si Paulus mengaku sebagai bapak, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Makanya Yesus menyatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Yesus ini ngomong di dalam Matius 23, catat Matius 23 ayat 9. Ini loh, kamu nggak percaya, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi, karena hanya satu bapakmu, yaitu dia yang di sorga. Ayat ini sangat jelas, only hanya satu, only father, hanya satu bapakmu, yaitu yang di sorga. Si Paulus mengatakan akulah bapakmu. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi Anda ini menyembah Paulus karena si Paulus itu adalah nama dari bapak. Kacau. Bang, Makanya Paulus itu gini. tidak berayah dan tidak beribu. Kalau Yesus punya ibu Maria Magdalena. Si Paulus ini di dalam Ibrani 7 nomor ketiga, dia tidak bersilsilah, tidak hidup, dia tidak punya anak, dia tidak punya bapak, dia tidak punya ibu. Karenanya hidupnya tidak berkesudahan. Itu berbicara tentang Paulus. Kenapa? Anda lihat nih, Paulus ini lebih hebat daripada Yesus menurut Alkitab. Kenapa? Kalau Yesus punya ibu, tapi si Paulus gak punya ibu, gak punya bapak loh. Makanya dia adalah bapak itu sendiri. 1 Korintus 4 nomor 15. Jeder, keprok, baru dah. Bang, aku belum ngomong dari tadi loh. Aduh, Ya silakan. Bang, Ya. tolong jangan dipotong-potong. Ayat Ya. Alkitab itu nggak boleh berdosa. Aku ulangin bang ya. Keprok, baru dah. Jelas loh, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, artinya di sini mengajarkan tentang nabi, rasul, oke? Kamu tidak mempunyai banyak bapak, ya? Karena jelas loh bang, karena akulah yang di dalam Yesus Kristus menjadi bapamu oleh Injil bang, oleh Injil. Kita bisa bedakan bang arti bapak di perikop yang lain sama bapak di perikop yang ini. Itu jelas loh bang, ini sebagai pengajar, pendidik. Baik. Bapak di sini sebagai pengajar, sebagai pendidik. Sedangkan kalau perikop yang lain mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Bapak di surga adalah hakim. Selesai. Gini aja bro, gini Anda nggak ada data. Itu tuh di Ini situ kan. dalam Kristus Yesus si Paulus menjadi bapakmu. Sekarang saya tanya, di dalam Injil mana yang mengakomodir bahwa Paulus adalah bapakmu di bumi? Sementara coba Anda tafsirkan Matius 23 nomor 9, jangan menyebut siapapun bapak di bumi ini. Itu kata Yesus loh. Jangan menyebut siapapun father, bapak di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu yang di sorga. Anda menjawab si Paulus menjadi bapak di bumi ini karena pengajaran Injil. Sekarang di mana Injil mana, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mengakomodir, yang melegitimasi bahwa si Paulus itu adalah bapak di bumi? Coba jelaskan. Di mana? Ayat berapa? Oke. Yang mengkonfirmasi bahwa si Paulus ini adalah bapak di bumi? Coba tunjukkan. Bang Nandar, Ya. abang follow gua. Loh, Gua akan tanya ke pendeta gua gua arti mah suruh ayat ini. jelasin, bukan disuruh follow, abang. Enggak, dengar dulu saya ngomong belum saya ngomong, dengar dulu. Ya. Ya, saya akan tanya pendeta saya. Gini loh Ya. bang, nggak semua etal kita bisa saya jawab toh. Daripada Boleh, saya boleh. jawab salah jawab kan? Iya, Jadi kan boleh. saya akan tanya pendeta saya. Ya, boleh, arti nah. ayat ini. Nah, Clear boleh. ya, clear. Dicatat ya, dicatat Iya, bang kan ya gitu, ayatnya gua. ya. Abang catat Iya, tadi sudah satu. belum? Matius 23. Satu aja sudah. Ya udah, Matius nanti harus komparasi. Matius 23 ayat 9. Nanti tanya pada gembalanya begini, Pak Gembala, Pak Pendeta, saya mau bertanya, Matius 23 ayat ke-9, hanya satu bapakmu yaitu yang di sorga. Tetapi Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah bapak.
1 Korintus 4 ayat 15. Akulah bapakmu. Nah, Anda tanya kepada Pak Pendeta, Bapak Pendeta, ini maksudnya bagaimana? Saya ditanya seorang santo agung, yaitu Yonatan Nandar di TikTok. Anda kalau sudah punya jawabannya, saya live ini hampir setiap hari. Anda follow saya live ini hampir setiap hari. Sudah follow. Akun ini akun yang kedua, akun yang utama juga di follow. Pokoknya kalau saya live, Anda masuk. Kalau sudah menemukan jawabannya ya. Oke? Iya, yang ini menjadi PR bagi saya. PR. Nah Apa gitu arti dong, ayat PR ini? ya. Iya. Oke. Iya jelas, karena Iya, nggak jelas semua PR saya ya. tahu arti tujuan. Karena gini bang, firman Tuhan itu seperti Udah jangan menjelaskan, Anda saja mau bertanya sama sebentar. pendeta kok udah mau ngejelasin lagi. menghitung sebentar. Seperti menghitung jumlah pasir di pantai. Nggak kuat kita bang, nggak bisa. Iya udah. Seperti menguras air laut, nggak bisa bang, karena pikiran Tuhan itu besar luas, nggak sanggup otak kita Ya udah. mencari tahu apa tujuan. Nanti bawa Oke, aja kalau satu pendetanya ayat, ke sini. ini PR gua. Nanti bawa aja pendetanya ke sini nggak apa-apa. Pak Pendeta naik dong ke live-nya evangelis gitu. Nanti Anda nyimak di bawah. No. No. Cukup aku yang lawan abang, ngapain pendeta gue udah pendeta gua. Pendeta aja juga pasti nggak tahu itu. Yakin saya. Lah enggak lah, tenang aja bang. Gua nanya bukan pendeta Udah sembarangan. bang, saya rasa sama Jadi abang gini, Bang. cukup ya. Saya gantian saya naik- sama yang lain. Abang belajar dulu saja, jangan sampai mempermalukan Oke. teman-teman Kristen yang lain. Silakan abang belajar lagi Saya ya. nggak permalukan bang. Kalau Ya, saya nggak Anda bisa- sudah saya Anda bilang, sudah saya begini jawab, saja kan? mempermalukan Oke, loh. udah, oke. Diminta tunjukkan bahasa Yunaninya, saya sudah tunjukkan. Ternyata Paulus adalah nama dari Bapa itu sendiri. Sekarang kayak gini, Loh, bang. Perbuatan gini sebentar. Jadi menurut abang kalau gua nggak bisa mengartikan satu ayat Alkitab itu mempermalukan agama gua. loh iyalah. Tadi kamu mengatakan Nandar coba tunjukkan bahasa kok kerdil kali Yunaninya. pikirannya? Kenapa Yang- kamu tadi tidak yang- menunjukkan yang bahasa Yunaninya? Saya dimaksudkan tunjukkan ternyata mempermalukan tetap.